Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ikhwah akhwat sekalian, alhamdulillah Allah berikan kepada kita banyak nikmat-Nya, keteguhan iman, kemudahan beramal saleh. Ini adalah nikmat yang paling besar. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di siang ini dalam kajian seputar bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasan ini sangat menarik sekali memang, khususnya bagi kaum perempuan. Saya tidak tahu kenapa bahasan ini kok selalu menarik bagi kaum ibu-ibu, tapi kurang menarik bagi kaum laki-laki. Di setiap kajian seputar tentang keluarga, itu selalu yang dominan datang adalah ibu-ibunya. Padahal ujung-ujungnya nanti banyak perbuatan yang dikoreksi itu kalangan ibu-ibunya. Tapi laki-lakinya justru cenderung kurang berminat untuk kajian-kajian yang seperti ini. Saya tidak tahu alasan. Semoga kita tidak berprasangka buruk. Apa itu? Merasa kaum laki-laki ini sudah berdiri tegak dia. Merasa dirinya sudah menjadi kepala keluarga. Merasa sudah banyak melakukan selama ini. Sehingga kalau ada problem, senantiasa anak panah itu tertuju kepada kaum Hawa. Apakah seperti itu? Semoga ini bukan prasangka buruk. Para jamaah sekalian, kita akan bicara kiat-kiat bagaimana menggapai keluarga yang qurrata a'yun, yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini maknanya Rabbana hablana, ya Allah, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, sesuatu yang bisa enak dipandang, adem di mata. Apa yang dimaksud dengan adem di mata? Para ulama tafsir mengatakan, pertama, menyenangkan hati, membuat dia bangga. Dia melihat istrinya itu membanggakan dia. Dia sangat bangga dengan itu. Dia melihat anak-anaknya sangat membanggakan dia. Ini namanya qurratu a'yun. Makna yang kedua adalah dia ridho dengan istrinya. Dia ridho dengan
anak-anaknya itu. Sehingga yang ketiga, dia pun akhirnya tidur dengan senyuman, tidur dengan penuh kebahagiaan. Artinya qurrata a'yun, benar-benar dia bangga, senang, enjoy terhadap istrinya dan anak-anaknya. Apa yang menyebabkan mereka, para suami ini bangga? Karena ketaatan yang dilakukan oleh para istri, ketaatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ungkapan yang menarik dari sebagian para ulama adalah keluarga akan menjadi panutan bagi keluarga yang lain yang beriman di saat keluarga itu pun menjadikan generasi sebelumnya panutan. Saya ulangi, keluarga ini akan menjadi panutan, contoh bagi keluarga-keluarga yang beriman lain, bagi keluarga-keluarga yang bertakwa lain. Mereka akan menjadikan sosok ini sebagai panutan buat mereka. Kapan? Ketika yang ini menjadikan keluarga yang sebelumnya, yaitu dari kalangan para salaf, dijadikan panutan sama dia. Artinya keluarga yang dia bangun adalah keluarga yang dimana mereka menjadikan para salafuhum, generasi terdahulu mereka, sebagai contoh bagi mereka dalam membangun keluarga. Faham sampai sini? Ketika mereka, keluarga-keluarga yang beriman ini, mereka menjadikan para salaf mereka, para sahabat, para tabi'in, menjadi panutan mereka dalam membangun sebuah rumah tangga, dalam membangun sebuah keluarga, maka jadilah keluarga ini menjadi keluarga yang bertakwa, dan dia akan menjadikan panutan, dijadikan panutan oleh keluarga yang lain. Jadi satu sama lain akhirnya saling belajar dari generasi sebelumnya. Inilah keluarga yang bahagia. Memiliki dua berarti. Keluarga yang beramal saleh, dan keluarga yang kedua adalah yang mengambil panutannya, contohnya dari generasi salaf sebelumnya. Inilah mereka yang akan menjadi qurrata a'yun, keluarga yang menyenangkan. Ini konsep masih general. Ya. Makanya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang mulia ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dari redaksi para ulama bahwa ini adalah doa kaum laki-laki untuk istri dan anak-anaknya agar memiliki dua sifat yang mulia: beramal saleh, melakukan ketaatan, dan menjadikan salaf mereka, generasi sebelumnya, sebagai panutan buat mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi imam, jadi contoh buat yang lainnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, di surat Sajdah. Kami jadikan mereka itu sebagai imam, panutan-panutan buat yang lain. Kapan? Ketika dia memiliki dua sifat juga. Apa itu? Yakin dan sabar. Yakin itu apa? Yakin itu ilmu yang melahirkan iman. Ibnu Abid Dunya mengatakan yakin itu buah dari sesuatu. Apa itu? Ilmu. Berilmu dulu, belajar tentang iman, tauhid,
belajar tentang petunjuk Rasulullah SAW akan melahirkan yakin iman. Lalu sabar dia. Sabar ini apa? Sabar ini komitmen, istiqamah di atas apa yang dia pelajari. Perintah dia akan kerjakan, larangan dia akan tinggalkan. Sabar yaitu tidak mengeluh ketika dia menghadapi sebuah musibah. Nah, ini yang akan kita bahas jemaah. Yaitu apa? Kiat agar mendapatkan kebahagiaan ini sehingga kita menjadi umat yang mencontoh generasi sebelumnya dan kita menjadi contoh buat yang lain. Dua sisi yang bakal kita soroti di sini sampai menjelang buka nanti. Apa itu? Sisi menanamkan keyakinan, dan sisi yang kedua adalah fikih menghadapi perbedaan di dalam keluarga. Paham atau belum? Melahirkan yakin, dan yang kedua adalah sabar. Maksudnya apa? Fikih dalam menghadapi sebuah perbedaan. Ini dua tema besar kita. Yakin, yaitu iman dan amal. Yang kedua adalah sabar di saat kita berbeda dalam bermuamalah. Dua hal ini yang akan menjadi fokus bahasan kita. Yang pertama, karena materinya ini cukup panjang, ya. Yang pertama adalah ini yang seperti disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di risalah singkat beliau Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayah As-Sa'idah, sarana-sarana hidup bahagia. Beliau sebutkan pada sarana yang utama. Yang pertama adalah apa? Iman dan amal saleh. Itulah yakin. Inilah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Kunci utama mendapatkan kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Sehingga para ulama tafsir ketika mengomentari surat Al-Furqan tadi, doa tadi, qurrata a'yun adalah iman dan amal saleh. Mereka mengatakan cantik, ganteng, ini bukan poin penentu kebahagiaan seseorang. Bukan. Tapi penentu kebahagiaan seseorang itu adalah pada iman dan amal solehnya. Pada iman dan amal solehnya. Bukan harta. Malah dalam surat An-Nahl ayat 97 sangat tajam di situ maknanya. Allah mengatakan, man amila solihan. Man di sini huruf yang bersifat umum, siapapun orangnya. Amila solihan, dia beramal saleh. Lalu dipertajam oleh Allah di sini, min zakarin au untha, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Lihat, dia beramal. Di saat dia beramal, dia beriman. Lihat di sini, dia beramal. Di saat dia beramal, dia beriman.
Jadi bukan amal tanpa iman, tapi iman yang berisi apa? Amal. Hasilnya apa? Endingnya, goalnya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahum. Di sini ada penekanan kata, fala, la, huruf lam. Kemudian yang terakhir nuhyiyanna, nunnya bertasdid. Ada dua penekanan yang bermakna bahwa ini pasti janji dari Allah. Fala nuhyiyannahum, pasti kami yaitu Allah akan memberikan kehidupan kepada dia, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang bahagia. Janji Allah dengan memberikan penekanan, pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di mana? Dunia. Ini di dunia. Hidupnya dia di dunia pasti bahagia. Sebagaimana doa yang tadi, Rabbana hablana dan seterusnya. Hasan al-Basri bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, ya Aba Sa'id, ahiyya fid dunya wal akhirah? Wahai Abu Sa'id, qurrata a'yun, yaitu hidup penuh dengan bahagia, ini dunia apa akhirat? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat, menjawab, ini di dunia. Ini di dunia, bukan di akhirat. Jadi fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di mana? Dunia. Di akhirat Allah lanjutkan, wala najziyannahum, dikasih penekanan lagi, wala najziyanna, nunnya double lagi tasdid. Pasti kami akan balas, wala najziyannahum ajrahum, pahala, balasan dari apa yang mereka perbuat di dunia tadi itu, bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tidak mengatakan pasti kami akan balas, kasih pahala mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tidak. Allah tidak mengatakan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tapi Allah mengatakan apa? Bi ahsan, dengan pahala yang apa? Jauh lebih baik, lebih mulia dari apa yang mereka perbuat. Berarti pahala di akhirat apa? Jauh lebih baik. Di surat Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Inilah surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka. Siapa? Yaitu mereka yang memang pantas untuk masuk surga ini, yaitu ayah ibunya, suami istri, dan anak-anaknya, semuanya, mereka semuanya akan kumpul di surga. Namanya surga Aden. Inilah balasan di surga. Balasan di dunia, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami kasih hidup dia di dunia bahagia. Berarti rumah tangganya, rumah tangga apa? Bahagia. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah. Apa sebab Allah menurunkan kebahagiaan pada rumah tangga dia? Sebabnya di depan tadi, man amila sholihan, dan dia iman. Iman diartikan para ulama tauhid, ya, bertauhid kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah.
Kemudian amila salihan, beramal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan sunnah, petunjuk Rasulullah SAW. Berarti ini adalah kunci kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Ini kuncinya. Problem ya pasti ada, tapi tidak ada lagi yang namanya galau, gelisah, tekanan batin, permusuhan, cekcok, amarah. Tidak ada. Tidak ada. Masalah ada, problem ada. Karena orang hidup pasti ada masalah. Tapi karena dia beriman dan beramal saleh, maka faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi dari semua problem dia. Pasti Allah kasih solusi dari problem dia. Berarti problem itu ada apa tidak ada? Ada. Ini mindset yang harus kita bangun jamaah. Yang pertama, ya, ibu-ibu awas, karena nggak ada yang ngontrol terus Anda ngomong sendiri nanti di belakang. Ya, perhatiin, jangan ngobrol sendiri. Berarti mindset, poin yang pertama yang harus kita fahami bahwa kunci bahagia itu adalah iman dan amal saleh. Iman, tauhid, jauh dari syirik. Kemudian amal saleh adalah menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Ini kunci bahagia. Artinya hatinya tidak ada tekanan batin, tidak ada galau, tidak ada ketakutan, tidak ada permusuhan, tidak ada amarah yang menjadikan dia berbuat sesuatu di luar kontrol. Tidak ada. Tapi semua akan dipenuhi dengan untayan-untayan mawar merah dalam kehidupan dia. Indah hidupnya dia. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi atas problem. Berarti problem itu ada apa enggak ada? Hah? Ada. Jadi jangan memiliki kesimpulan di mindset kita bahwa kalau sudah beriman, beramal saleh, menjalankan ini, tidak ada masalah di keluarganya. Tidak mungkin Anda. Masalah ada, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Masalah itu ada, tapi bagaimana kita menyikapi masalah? Orang beriman, bertauhid, beramal saleh, pasti akan menyikapi permasalahan itu dengan keindahan. Sebagaimana penikmat kopi akan menikmati rasa pahitnya kopi itu, Pak. Dia tidak suka kalau kopinya itu tidak pahit. Justru dia akan cari kopi yang apa? Pahit, Pak. Tapi pahitnya kopi bagi dia apa? Nikmat, Mas. Nikmat, enak, Pak. Wah, kopi enak sekali. Berbeda dengan jamu, Mas. Dia akan merasa pahitnya jamu itu penyiksaan buat dia. Pahit loh, Mas. Waduh, dipecet. Mata. Pahit. Menderita dia itu. Padahal apa bedanya jamu sama kopi? Di sini banyak barista ini pasti di sini. Apa bedanya jamu sama kopi? Sama pahitnya jemaah. Tapi kenapa orang nggak mau jamu? Tapi kenapa orang ngejar kopi? Kenapa?
Itu sensasinya beda. Sensasi itu apa maksudnya? Keyakinan, mindset Anda. Itulah iman, jemaah. Kalau kita beriman kepada Allah, beramal saleh, maka problem yang menghadapi kita ini adalah sebuah sensasi kehidupan yang manis sebetulnya, nikmat. Dia nikmati, jemaah. Ini bukan jamu brotowali, jemaah. Tahu jamu brotowali ente? Warnanya apa? Hitam. Hidupnya hitam. Udah pahit dia hidupnya. Tapi kopi hitam juga. Pahit juga. Tapi dia seruputannya itu enak gitu. Paham? Begitulah iman, amal saleh. Allah kasih solusi semua problem. Jadi tidak ada tekanan-tekanan. Tidak ada, jemaah. Imam Ibnu Katsir berkomentar. Dia mengatakan demikian. Hadza wa'dun minallahi ta'ala liman 'amila salihan. Ini adalah janji dari Allah bagi orang yang beramal saleh. Yaitu al-amalul mutabi' li kitabillahi wa sunnati Nabi SAW. Yaitu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabinya SAW. Min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan anak Adam. Wa qalbuhu mu'minun billah wa rasulih. Hatinya dia beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa inna hadzal amalal ma'mura bihi masyru'un min indillah. Amalan yang diperintahkan itu adalah amalan yang Allah syariatkan. Bukan bid'ah dan syirik. Apa? An yuhyiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia di dunia, dan Allah akan balas di akhirat dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang dia perbuat. Lalu beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan kehidupan dunia? Beliau bilang, tasmulu wujuhar raha. Semua bentuk-bentuk yang ada dalam kehidupan kita yang menjadikan kita ini enjoy dalam hidup. Apa aja yang bikin kita enjoy? Sudah, apa saja. Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain menafsirkan itu adalah rezeki yang halal. Rezeki ini bukan apa? Bukan duit aja loh ya. Semua kebaikan dunia. Apa aja bentuknya dari kehidupan dunia yang membuat dia itu apa? Nyaman. Hidupnya nyaman, tenang, jawab. Lalu Ibnu Katsir mengutip hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Qad aflaha man aslam. Beruntung orang yang aslam. Nah, ini tauhid. Beruntung orang yang aslam, yaitu bertauhid sama Allah. Waruziqa, Allah kasih dia rezeki kafafan, cukup. Rezekimu itu cukup. Cukup itu apa? Memenuhi kebutuhan Anda. Wa qanna'ahu Allahu mimma atah, Allah jadikan dia memiliki sifat qanaah. Sudah. Di hadis yang lain apa? Faka'annama hizat lahu dunya. Sepertinya dunia jadi milik Anda, Mas. Inilah kehidupan bahagia. Di surat Taha pada ayat 123 124 Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, akan datang minni dariku, kata Allah, yaitu berarti lewat siapa? Rasulullah SAW. Famanittaba'a hudaya, siapa yang menjalankan petunjukku ini, fala yadhil, hidupnya di dunia tidak akan sengsara, tidak akan tersesat di dunia.
Wala yasqa, di akhirat pun nggak sengsara dia. Tapi waman a'rada an dzikri, tapi kalau dia berpaling dari zikirku Al-Qur'an, petunjuk Rasulku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Hidupnya sempit. Ibnu Abbas bilang di dunia tidak tersesat dia, di akhirat tidak sengsara dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan siapa yang tidak menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya di dunia fala tuma'ninah, hidupnya di dunia tidak akan tentram damai, tidak akan tentram damai hidupnya, tidak akan bahagia hidupnya. Walan syiraha li sadrih, dadanya tidak akan lapang jemaah, nggak lapang dadanya. Bal satruhu dayyiq, hatinya sempit, sempit sekali hatinya. Wa in tana'am zahiruha, walaupun fisiknya dia menikmati kekayaan dunia, dia memakai pakaian apa yang dia suka, branded pakaiannya, wala bisa masya, dia berpakaian dengan pakaian yang dia sukai, branded pakaiannya. Wasakana haitsu sya, dia akan tinggal dimanapun dia suka, dia tinggal di daerah-daerah elit, dia akan tinggal di wilayah-wilayah itu, kendaraannya dia mewah-mewah semuanya, dia punya kekayaan dunia. Fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqin wal huda, tapi hatinya tidak ada iman, tidak ada petunjuk Allah dan Rasulnya di dalamnya. Fahuwa fi qaliqin wa hayratin wa syak, maka hidupnya penuh dengan kebimbangan, tekanan batin, goncang hidupnya dia jemaah, stres, tidak ada ketenangan hidupnya, kolik, galau hidupnya. Padahal dunia dimiliki, tapi hidupnya tidak akan tenang, tidak tentram, tidak damai. Fala yazalu fi riba yataraddad, hidupnya penuh dengan kegoncangan hidupnya, tak ada ketenangan. Kayak dia duduk di bara api gitu rasanya, kayak berada di tempat yang panas, galau hidup. Padahal ruangannya ber-AC, mobil mewah, rumah mewah, besar, makanan mewah semua, tapi hidupnya tidak pernah merasa ada ketenangan dia. Inilah yang namanya ma'isyatan dongka. Hidupnya apa? Sempit jemaah. Sempit hidupnya. Berarti kalau hidupnya sempit, Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Zukhruf ayat 37. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan. Kalau sudah dia jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kami tempatkan setan pada kehidupan dia, yang itu menjadi sebab jauhnya dia dari Allah dan Rasulnya, menjadi sebab rumah tangganya dia dipenuhi dengan setan-setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan-setan itu terus akan berada di sekitar mereka, jadi temenan sama mereka. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, setan-setan itu terus akan menjadikan mereka jauh dari Allah dan Rasulnya, dan setan itu menjadikan dia tak mau dekat dengan Allah dan Rasulnya. Berarti rumahnya dia dipenuhi dengan siapa? Setan jemaah. Hartanya banyak, berlimpah. Apalagi dia pas-pasan, tambah binasa dia jemaah. Yang kaya aja menderita,
Yang pas-pasan tambah menderita, tambah tak puas hidupnya. Bonyok hidupnya sudahlah. Berarti rezeki yang Allah berikan kepada dia tidak merasa dia cukup. Karena dia tidak pernah memiliki sifat qanaah. Maka pergilah dia ke situs-situs online yang memberikan pinjaman uang dengan mudah. Cukup hanya mengirimkan KTP, dalam hitungan menit uang tertransfer ke rekening Anda. Berarti apa? Sempurnalah penderitaan Anda. Anda menempatkan di diri Anda dan keluarga dalam jurang. Ustadz, kami suami istri hidup pertama serba agak kekurangan. Akhirnya kita mencoba untuk usaha online, Ustadz. Alhamdulillah waktu demi waktu online kita tumbuh berkembang. Omset begitu besar dari online saya. Sukses di bisnis online. Luar biasa Ustadz online. Dahsyat online-nya dia. Sudah puluhan, ratusan juta dia bisa peroleh. Dalam hitungan hari bukan bulan. Luar biasa. Mulai dia jauh dari Allah dan Rasulnya, sibuk dengan suara titit, kelinting gitu di handphonenya. Apa itu? Dari pesanan-pesanan barang. Ya. Sibuk dengan itu. Akhirnya sang suami saya bilang begini, Ustadz. Kita kembangin yuk usaha kita. Biar lebih gede lagi. Caranya gimana? Kita ajuin ke Aladin. Ke Aladin, Pak. Bingung Bapak Aladin. Paham? Gosok-gosok. Ya, nanti datang uang miliaran. Paham? Pembiayaan bank. Istrinya bilang, jangan, udah kita ini aja kita lakukan. Akhirnya suaminya ngotot. Datanglah ke Master Aladin. Disetujui karena memang usahanya dahsyat. Di saat saya cerita begini sama Ustadz, saya sudah cerai sama suami saya, Ustadz. Bisnis kami yang bisa miliaran itu semuanya ditelen sama Master Aladin. Rumah yang kami tempati hangus, semuanya hilang. Kami cerai dan kami masih menanggung utang cukup besar dengan bank. Keju nggak dapat, roti pun tak dapat, yang dapat adalah gombalnya Pak Mukio. Gombal Mukio katanya orang. Hancur keluarganya jemaah. Kenapa? Tak ada iman dan amal saleh. Faham jemaah? Kasus seperti ini banyak. Ada yang kaya raya, tapi rumah tangganya kayak duduk di bara api. Suami sibuk dengan dunia bisnis, istri sibuk dengan dunia dari yang bertema arisan sampai bertema komunitas apa semua. Anaknya sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Saya kemarin buka puasa di satu tempat. Saya mau foto itu keluarga besar itu, tapi takut menyinggung mereka, ya sudahlah. Dia reservasi satu meja besar, anak-anaknya datang semuanya.
Tapi ketika mereka berada di tempat itu, yang mereka inginkan adalah kebersamaan, komunikasi, keakraban. Ya kan? Yang terjadi apa? Bapaknya di planet Pluto, mamanya di Mars, anaknya di planet ini, yang ini di planet sono, yang ini di planet lain. Semua berada di planet masing-masing. Paham maksud saya? Apa itu? Mainan handphone, semua mainan handphone. Di sebelahnya meja dia bukan keluarga. Ini temenan semua. Mejanya sebelah ini temen. Nah, yang temen ini terlibat komunikasi yang bagus, akrab, menunjukkan keakraban di antara teman. Sesekali mereka ada yang main handphone, biasalah, masih bisa ditolerir lah mainan handphonenya. Tapi komunikasi obrolan itu ada, rame di antara mereka. Sehingga ketika saya samperin, Mas, sholat yuk, udah maghrib nih. Oh iya Pak, yuk. Akrab, kita enak. Kenapa jemaah? Harusnya yang akrab seperti ini terjadi komunikasi itu dengan siapa? Meja yang pertama. Ini istri, ini suami, ini paman, ini kakek, ini nenek, ini cucu-cucu, ini anak-anak. Harusnya mereka yang akrab. Tapi justru kenapa kok meja yang kedua yang tidak ada ikatan nasab yang lebih akrab daripada mereka yang berada dalam satu ikatan rahim? Inilah fenomena. Faham jemaah? Apa sebab? Koreksi masing-masing. Ya. Koreksi masing-masing jemaah. Ini adalah poin yang pertama. Saya tidak mau panjang, kalau saya panjang di sini habis kajian kita di sini. Ini poin pertama. Bahwa iman, amal saleh, apa? Kunci kebahagiaan. Kalau ada ibu-ibu konsul sama saya, Ustadz suami saya begini, negatif semua lah. Pertanyaan pertama yang saya tanya, suami Anda sholat? Mana ketaatan suami Anda? Ini poinnya. Ustadz, ini mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf kalau yang ini. Ustadz, suami saya kawin lagi. Saya sulit untuk menerima suami saya nikah lagi. Gak bisa Ustadz, hati saya udah mulai bahasa perempuan. Hati saya serasa disayat-sayat. Waduh, udah itu apa teks-teks redaksi film India muncul di situ. Terasa tersayat Ustadz. Sulit saya menerima dan sebagainya, sudahlah. Kita sulit ngikutin, gak bisa kita ngikutinnya. Saya nanya, Ibu, setelah suami Anda menikah, lagi, Ibu disia-siakan? Ditinggal? Enggak. Justru, ini kasus loh ya, ini kasus ya. Ini kasus Bu ya. Justru setelah dia menikah kembali, dia jauh lebih sayang sama saya. Ini kisah nyata. Oke. Sholatnya gimana? Justru dulu sebelum kawin lagi malas ke masjid, habis nikah lagi malah rajin ke masjid. Terus apa yang ibu permasalahkan? Ya enggak ada sih Ustaz. Tapi kan hati saya sulit. Ya balik lagi ke situ jemaah. Kan artinya kan selesai. Ini sekedar contoh kasus aja. Ya, saya tidak nyuruh istri suami Anda kawin lagi, Ibu, tenang aja, jangan. Ya. Jadi inilah poin pertama, fahami. Ya, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, inilah jaminan utama kebahagiaan. Bukan cantik ganteng, bukan harta. Pernah
perempuan muda, umur 30 ke bawah, konsul sama saya. Jamaah pengajian ibu-ibu yang nenek-nenek ini, yang umur 60-an, 70-an ini, nemuin saya, Ustadz saya temenin lo ya. Oh iya Bu, temenin Bu. Saya bingung, ngapain nih nenek-nenek mau nemenin aneh? Ya saya husnudzon aja. Tiba-tiba yang konsul ini datang, wayu nepol ya jamaah. Cantiknya nih perempuan, dahsyat jamaah. Ya anak normal lah gitu ya. Wih, kata orang Surabaya, wayu jamaah. Cantik nih anak nunduk. Ini nenek-nenek bilang, kan saya bilang Ustadz tak temenin. Ya Bu, ini Mbak ini duduk senyum dia. Saya nunduk aja, saya bilang apa yang bisa saya bantu, saya bilang. Dia cerita mau dicerain sama lakinya. Dalam hatiku goblok laki. Pakai bahasa Surabayaan ya. Wallah goblok nih laki yang mau cerain. Anak-anak yang di masjid, anak ceritain, Ustadz, anak mau Ustadz gantiin gitu. Wallah bahlul nih laki nih. Ustadz saya nggak diajak ngobrol, saya dicuekin, saya ditinggalin, saya begini. Ajib. Selesai obrolan, ibu-ibu, nenek-nenek bilang, bego lakinya Ustadz ya. Ibu lagi yang ngomong, apalagi saya Bu yang lihat jamaah. Dia lebih memilih perempuan lain Ustadz. Sudah nikah apa belum? Enggak, cuman pacaran sama orang lain. Walah ajib jamaah. Saya mau nanya, lebih cantik mana kamu sama dia gitu ya? Enggak jadi tapi ini lah jamaah. Gimana dong? Ya. Inilah kunci utama, iman dan amal. Dari mana kita peroleh? Ilmu, belajar. Tanpa belajar, gak bisa. Kita tidak kenal Allah. Iman itu apa? Kenal sama Allah. Kalau kenal sama Allah berarti apa? Apapun yang terjadi pada diri saya, suka atau tidak suka, pasti baik. Apapun yang terjadi pada saya, apapun yang terjadi pada pasangan saya suka, saya tidak suka. Ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah, dan takdir Allah pasti baik. Kenapa? Walillahil asmaul. Ketika dia beramal soleh, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Kenapa? Karena sholat dia, sedekahnya dia, puasanya dia akan menjadi cahaya buat dia yang menuntun dia menuju sikap dan perbuatan yang baik. Tanpa itu berantakan, gelap hidupnya. Secantik apapun istrinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua jemaah. Poin yang kedua bahwa pernikahan itu ibarat pakaian. Ketika Anda memutuskan menikah sama si fulana dan Anda memutuskan menikah sama si fulan, kemudian terjadi ijab qabul, maka Anda sama dia itu 2 in 1 pakaian. Sejak saat itu Anda yang berdua itu ibarat satu. Anda yang dua itu ibarat satu jemaah. Ini ibarat satu. Sehingga kalau Anda tidur, selimutnya masing-masing atau satu selimut? Satu selimut. Kalau Anda tarik, auratnya dia kebuka.
Kalau dia narik, aurat Anda akan terbuka. Terus bagaimana? Sama-sama bareng-bareng, biar semuanya kena selimut. Aurat tertutup, kehormatan terjaga, diayomi, diopeni, dijaga. Itulah pakaian. Dan inilah pernikahan. Paham? Di surat apa itu? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Surat apa? Al-Baqarah 187. Istrimu itu pakaian buat kamu, dan kamu pakaian buat dia. Jadi ibarat berapa? Satu kan? Satu. Padahal di dalamnya ada berapa? Ada dua. Oke. Ini poin jamaah. Inilah pernikahan. 2 in 1. Ya. Bukan masing-masing. Enggak bisa. Kalau selama ini enggak seperti ini, ya berarti Anda enggak bahagia rumah tangga. Berarti hilang esensi tujuan utama pernikahan, itu hilang. Kita menikah, tapi kita masing-masing aja ya. Berarti hilanglah esensi pernikahan. Ini ngurus sendiri, ini sibuk sendiri, ini hilang esensi pernikahan itu. Di pakaian itu apa jemaah? Anda pakai selimut tadi, berdua pakaiin selimut. Berarti artinya apa? Sakan. Sakan itu apa? Apa sakan itu? Apa? Rumah. Bukan. Sakan lakum. Apa? Ketenangan. Tidak, antum nggak kedinginan kalau kena AC. Kan gitu kan? Ketenangan buat. Sudah diselimutin, adem. Bayi kalau nangis diselimutin, diem nggak? Diem, tenang dia. Sakan lakum. Terus apa? Satu selimut artinya apa? Saling apa tadi? Menutupi. Saling menutupi. Berarti apa? Maksudnya menutupi ini apa? Menjaga kehormatan masing-masing. Menjaga kehormatan masing-masing. Menjaga kekurangan masing-masing, aib masing-masing. Saling nutupi aibnya. Nutupi, saling ditutupi, ya sudahlah. Kita tutupi aibnya dia. Artinya apa? Udahlah, Anda lihat tapi Anda tutup. Anda ngelihat tapi ditutup. Bukan Anda ngelihat tapi teriak, bukan. Paham enggak ini? Yang terjadi apa? Anda ngelihat, Anda teriak. Berarti bukan Anda. Anda merusak rumah tangga Anda. Melihat istri Anda punya aib, Anda teriak. Melihat suami Anda punya aib, Anda teriak. Teriaknya sama siapa? Orang tua, saudara, teman akrab. Yang dengan bahasa sekarang namanya apa? Curhat. Curhat. Ini teriak Anda. Berarti Anda sudah tidak satu pakaian.
Lu kan sama ibu saya sendiri. Iya, namanya ibu. Walaupun anaknya itu ketek, dia tidak akan mengatakan, lu monyet, enggak kan. Dia tahu anaknya ini monyet, tetap sama dia dirangkul. Anaknya harimau, tetap dia rangkul. Nggak ada ceritanya ibu bilang, kamu memang yang salah, suamimu bener. Wah, ini nyari permata dan berlian di tengah laut nih jemaah. Kalau ada orang tua kayak begini hebat. Yang terjadi mayoritas tidak. Pepatah Arab bilang tanah liat jadi tambah becek. Ditutupi kesalahan putrinya, anaknya, dibela. Akhirnya urusannya tambah apa? Runyam. Ngomong lagi sama kakak Anda, adik Anda, dibelalah saudaranya. Permasalahannya tambah, kankernya tambah kemana-mana, itu merembet kemana-mana. Maka yang terjadi apa? Kok saya dipojokin begini? Kata suaminya. Tambah rame. Suaminya lapor juga, teriak juga, curhat ke yang lain. Akhirnya perang antara Iran dengan Irak. Ya kan? Muncul lembaga yang mengambil manfaat. Siapa duitnya yang paling banyak dibela. Berantem, cerailah Anda. Padahal masalahnya kecil. Kok kecil Ustaz? Enggak, kecil masalah. Akhirnya Anda tidak bisa melihat masalahnya. Berarti apa? Ini bukan rumah tangga yang bersifat pakaian. Ya, hunna sakanun lakum. Istrimu itu pakaian, kamu pakaian. Ketenangan, menutupi aurat, kebersamaan, saling kasih. Terus apa? Sakinah, tenang dia. Litaskunu ilaiha. Tenang. Inilah pakaian. Apa tadi pakaian? Ketenangan, jaga aurat, menutupi. Terus apa lagi? Ya, menutupi. Ya, menutupi semuanya, aibnya, kekurangannya, tutup. Anda ngelihat, Anda tutup. Terus nggak diperbaiki, nanti tips memperbaiki itu nanti. Ini baru basic dulu. Ya, terus apa? Kebersamaan, saling apa? Kasih. Maka Anda berada dalam satu selimut, tenang, sudah. Ya, bulan depan punya anak hamil istri Anda. Ya kan? Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Poin keberapa? Poin ketiga ya? Poin ketiga, Anda ini berbeda watak. Suami istri itu pasti beda watak. Fahami itu. Ini penting. Ibnu Qayyim mengatakan di Tariq Hijratain, faham akan adanya perbedaan itu nikmat. Ini tidak ada urusan dengan masalah akidah tauhid. Ini urusan apa? Muamalat. Dalam urusan muamalah, keseharian, muamalah ini keseharian. Anda sama istri Anda itu pasti beda. Walaupun poin yang kedua tadi, Anda ini 2 in 1. Tapi poin ketiga, sadari bahwa Anda beda.
Ya, tak kasih kata-kata kuncinya. Dari mana Ustaz memahami hal itu? Dari hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Lan tastaqima laka ala tariqah. Istrimu tidak akan sejalan sama kamu dalam satu ide. Tidak bisa. Alhamdulillah Ustaz, saya sama istri saya itu selalu kompak. Pret, bohong. Nah, beda, kamu beda sama dia. Lantas takim, perempuan itu tidak akan lempeng. Laka dengan Anda dalam satu ide, nggak bisa. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Nggak bisa. Kenapa? Anda laki, dia cewek. Dan Anda cewek, Anda laki. Kok bisa? Ya, ini watak yang berbeda. Pahami itu jemaah. Anda berusaha untuk lempengin, malah cerai Anda. Fa in istamta'ta biha wa bi'iwaj. Poin yang kedua tadi, Anda bersama sama dia, kebersamaan terjalin, komunikasi terjalin, keharmonisan, kasih sayang terjalin semua, tetap wabiha iwaj, tetap istrimu bengkok, beda sama kamu. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau Anda berusaha untuk bikin dia lempeng kayak Anda mau, patah, cerai. Fahami ini jemaah. Faham? Jadi yang pertama tadi apa poin pertama? Iman, amal saleh. Yang kedua, rumah tangga itu ibarat pakaian, selimut yang bermakna ketenangan, menutupi aib kekurangan, kebersamaan, kasih sayang. Selimut. Tapi poin yang ketiga, Anda itu beda. Unik kan? Unik kan? Terkesan antara poin kedua dengan poin pertama, terkesan apa? Nggak nyambung kan? Makanya selimutnya satu, isinya berapa? Dua. Isinya dua jemaah. Kalau isinya satu, ya nggak selimut, nggak berdua namanya. Anda hidup sendiri, bukan pernikahan namanya. Namanya pernikahan itu beda. Nggak, saya mau cari yang sama aja Ustaz dengan saya. Oh, turunannya kaum Sadum, kaum Sodom turunannya. Saya cari yang sama Ustaz. Oh, turunannya Sodom kamu, kaum Sodom, kaumnya diazab di zaman Nabi Lut, diazab Anda. Ya, ketek kawin sama yang berbeda jemaah. Ibnu Qayyim mengatakan, diceritain sama Ibnu, ada monyet kawin sama sejenis. Akhirnya kawanan monyet-monyet di hutan itu semuanya ngumpul dan menghukum dia dengan cara dilempari oleh kawanan monyet sehutan. Monyet sadar kali ini nggak mau. Ada burung apa? Lovebird. Ya kan? Burung lovebird saya lepas jemaah. Pasangannya ini lepas. Ini berhari-hari kayak mau mati. Kepalanya ditekuk begini di kakinya. Berhari-hari begitu. Makan nggak mau, minum nggak mau, saya takut mati. Nungging begini terus, dia nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa?
pasangannya hilang. Saya beliin pasangan lain, burung aja kok tak beliin, nggak mau. Subhanallah, pasangan dia ini datang muncul, kan lepas, datang, wah energik lagi, nempel di kandang yang lama. Saya ngelihat, datang, saya buka, yang di luar nggak keluar, yang di dalam, yang di dalam nggak mau keluar. Yang di luar itu yang terbang masuk nyamperin, anak tutup lagi. Burung nggak punya utek, nggak punya otak, ngerti dia kalau hidup itu harus sama yang beda. Loh ini kalau mau kawin sama yang sama, manusia bukan, hewan pun bukan, cari alam sendiri inti. Terus gimana? Fahami ini poin ketiga, pernikahan itu adalah beda. Beda apanya? Semuanya tidak beda. Faham jemaah? Kita disuruh iman beramal. Pernikahan pada hakikatnya adalah kayak selimut. Dan pernikahan itu beda. Makanya nggak boleh Anda menikah sama mahram. Karena mahram cenderung apa? Kesamaan. Harus suruh nikah sama orang yang nggak kenal. Makanya muncul konsep barat. Jangan kawin dulu deh. Pacaran dulu sono 6 bulan. Sekian dulu biar sama-sama kenal. Kalau udah cocok kawin, itu tetap aja gak cocok kamu. Memang beda. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Oke. Lalu kita masuk pada bagian kedua dari materi saya. Apa itu? Fikih berantem. Kita akan bahas setelah sholat asar. Apa temanya? Fikih berantem jemaah. Kajian fikih berantem ya. Ya Mbak ya, ibu-ibu ya. Fikih berantem. Berarti poin ketiga ini fahami apa? Perbedaan. Fahami perbedaan itu apa maksudnya? Sadar bahwa saya mesti beda sama istri saya. Saya beda sama suami saya. Lalu apa? Fahami titik perbedaannya dia. Oh ini wataknya dia itu begini. Oh ini wataknya gini. Nah itulah namanya perbedaan. Jadi perbedaan itu apa? Memahami titik perbedaan. Itu sangat krusial dalam rumah tangga. Kalau kita tidak bisa memahami titik perbedaan, kita tidak bisa bersikap. Kita ngobrol nih. Kita lihat, siapa dia mas? Dia orang Sunda mas. Oh Sunda. Ya. Otomatis kita langsung apa? Punya sikap. Oh berarti Sunda, oh beda saya. Ya. Anda Sunda. Sunda mana? Garut. Sunda Ciamis. Kayak ager-ager lembut. Di depan Anda siapa? Orang Surabaya. Mbak Golok kemana-mana. Oh orang Surabaya. Oh, ya. Berarti Anda sadar bahwa saya sama dia ini apa? Beda. Apa titik perbedaan? Anda akan paham. Oh ini orangnya begini. Yang Surabaya paham. Oh begini. Muncullah di situ apa? Fikih konfliknya. Apa yang harus saya perbuat? Paham jemaah? Ya, jangan kayak cerita jamaah haji. Yang di dalam orang Sunda, yang di luar orang Jawa Timur. Ini lagi sakit perut, yang di luar juga sakit perut, muter. Lama di dalam. Kata orang Jawa Timur, atos mas. Atos itu maksudnya nggak bisa keluar BAB-nya.
Atos beda paham akhirnya kan. Enggak, maaf, yang di dalam orang Jawa Timur, yang di luar orang Sunda. Orang Sunda bilang atos, mencret mas, tahu atos. Dia nggak paham kalau ini orang Sunda. Ya sama, rumah tangga ini kayak begini nih. Atos, marah suaminya. Dia nggak paham kalau ini istrinya cewek. Dia nggak paham perbedaan. Paham tidak maksud saya? Ya. Anda yang belum menikah nggak nyambung Anda ini. Yakin saya nggak paham Anda. Anda cuma paham cerita saya di toilet, itu tok yang Anda paham. Tapi di luar toilet Anda nggak akan ngerti ini. Nggak paham Anda. Padahal yang saya maksud bukan toilet, bukan. Begitulah suami istri kan begitu. Istrinya perempuan, peyem. Ya kan? Kalau maaf kalau salah ucap lo ya. Perempuan peyem. Atos, ngamuk lakinya. Atos, mencret, berantem melulu. Dia nggak paham. Anda ini ngomong apa? Jadi itulah poin yang ketiga. Sadari Anda ini beda. Fahami titik perbedaan. Maka akan muncul apa? Fikihnya. Ya, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan setelah sholat nanti.